Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami, kelompok 4, dalam acara Breaking News, membahas berita aktual dan terpercaya. Bendahara negara tersebut menyamakan aset kripto sebagai atau seperti surat berharga yang termasuk ke dalam barang yang tidak dikenai PPN. Namun, bagi jasa perdagangannya tetap dikenakan PPN, termasuk jasa yang memfasilitasi transaksi jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat, tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, maupun dompet elektronik, meliputi deposit penarikan dana, transfer aset kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto. Jasa kenapa? Pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto juga dikenakan PPN sebesar 12%. Sementara atau penghasilan dari penjualan aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik maupun penambangan aset kripto dikenai PPh sebesar 0,21% dari nilai transaksi. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan dampak crypto money terhadap kebijakan suatu negara, terlebih dahulu kita perlu memahami apa sebenarnya cryptocurrency itu dan bagaimana konsep ini berbeda dari uang yang selama ini kita gunakan sehari-hari. Cryptocurrency atau yang lebih dikenal dengan istilah kripto adalah bentuk mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik seperti kertas atau koin. Berbeda dengan rupiah, dolar atau yen, kripto tidak diterbitkan oleh bank sentral manapun. Sebaliknya, kripto berjalan menggunakan teknologi blockchain, sebuah sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi dan tidak berada di bawah kendali satu lembaga pun. Dalam dunia moneter, bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga inflasi, mengatur jumlah uang beredar, serta menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun, kehadiran cryptocurrency menimbulkan tantangan besar dan baru karena aliran dana dan pergerakan aset dapat berlangsung secara global tanpa pengawasan langsung dari regulator. Dengan kata lain, kripto bukan sekedar inovasi teknologi, ia sedang membentuk cara baru dalam melihat, menyimpan, dan memperdagangkan nilai dan perubahan. Inilah yang memunculkan berbagai dampak terhadap kebijakan moneter di banyak negara. Bagaimana dampaknya? Kita akan membahasnya pada segmen berikutnya. Sebelum masuk ke dampaknya, saya akan berikan contoh dengan studi kasus yang sama di negara lain. Setelah kita memahami fenomena cryptocurrency secara umum, kini kita beralih ke bagaimana negara-negara di dunia menghadapi dampaknya terhadap stabilitas moneter mereka. Yang pertama ada negara El Salvador. Pada tahun 2021, El Salvador membuat gebrakan besar dengan menjadi negara pertama yang resmi mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Kebijakan ini membawa perubahan besar bagi sistem moneter negara tersebut. Namun, langkah ini juga menghadirkan tantangan. Nilai Bitcoin yang fluktuatif membuat pemerintah sulit menjaga stabilitas harga. Kemudian negara yang kedua ada Cina. Sementara itu di Asia, Cina mengambil sikap berbeda. Pemerintah melarang total aktivitas mining dan transaksi cryptocurrency. Keputusan ini diambil untuk mempertahankan kendali penuh terhadap nilai yuan dan mencegah aliran modal gelap yang berpotensi mengganggu sistem keuangan domestik. Sebagai gantinya, Cina meluncurkan digital yuan, mata uang digital bank sentral yang dapat diawasi sepenuhnya oleh otoritas moneter. Ini menjadi strategi untuk melindungi stabilitas kebijakan moneter dan mengurangi pengaruh mata uang digital yang tidak dikendalikan negara. Sebuah jurnal
jurnal berjudul Tokenomics and Blockchain Tokens, a Design-Oriented Morphological Framework yang ditulis oleh Pierluigi Giuffreni, Enrico Ferro, dan Roberto Moncada membahas perkembangan token dan cryptocurrency yang kini semakin banyak digunakan dalam dunia digital. Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem uang digital ini bekerja dengan cara yang berbeda dari sistem keuangan yang selama ini kita kenal. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa aset kripto memiliki cara peredaran sendiri yang diatur oleh sistem komputer atau algoritma di dalam blockchain. Cara kerja ini mirip dengan bagaimana jumlah uang beredar diatur, tetapi bedanya tidak dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah suatu negara. Inilah yang membuat cryptocurrency dianggap sebagai bentuk uang digital yang berjalan di luar sistem moneter yang biasa digunakan. Jurnal ini menjelaskan bahwa setiap token memiliki aturan jumlah yang berbeda-beda. Ada token yang jumlahnya dibatasi, ada juga yang bisa terus bertambah. Cara pengaturan ini bisa menyebabkan nilai token naik atau turun di dalam sistemnya sendiri, tergantung bagaimana aturan tersebut dibuat dan dijalankan oleh pembuatnya. Sederhananya, jika jumlah token semakin banyak, nilainya bisa turun dan sebaliknya. Selain itu, token dan cryptocurrency bisa digunakan untuk bertransaksi dan menyimpan nilai dalam berbagai layanan berbasis digital. Jika semakin banyak orang menggunakannya, keberadaan crypto money dapat mengurangi penggunaan mata uang resmi suatu negara, yang akibatnya bank sentral bisa menjadi lebih sulit mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Para penulis juga menjelaskan bahwa sistem kripto yang tidak terpusat ini memberi kebebasan lebih kepada penggunanya, tetapi di sisi lain juga membawa resiko terhadap kestabilan sistem keuangan. Negara bisa kehilangan sebagian kendalinya dalam mengatur nilai mata uang dan peredaran uang, terutama jika penggunaan crypto money semakin luas. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan crypto money tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut kemampuan suatu negara dalam menjaga kestabilan sistem moneternya. Karena itu, keberadaan cryptocurrency perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga keuangan di berbagai negara. Dampak negatif cryptocurrency terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama, berisiko terdampak krisis negara lain. Jepang dan Korea memakai kripto dalam jumlah besar dan memiliki hubungan dagang kuat dengan Indonesia. Apabila harga kripto jatuh dan membuat ekonomi mereka terguncang, Indonesia bisa ikut terdampak karena hubungan perdagangan dan investasi. Dampak yang kedua yaitu ancaman bagi stabilitas ekonomi. Harga kripto bisa naik turun sangat cepat. Jika banyak orang Indonesia rugi besar, hal ini bisa mengganggu kegiatan ekonomi, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Dampak yang ketiga yaitu pasar kripto masih kecil tetapi sangat berbahaya. Walaupun pasar kripto Indonesia belum besar, pergerakan harganya yang liar membuatnya tetap berisiko bagi ekonomi. Yang keempat yaitu sulit diawasi karena aturannya berbeda-beda. Kripto bisa diperdagangkan di mana saja. Pelaku bisa memilih negara dengan aturan longgar, sehingga menyulitkan pemerintah Indonesia mengawasi dan membuka peluang tindakan ilegal. Lalu dampak yang kelima, nilai kripto sangat tidak stabil. Harga kripto bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Hal ini bisa merugikan masyarakat, terutama di masa ekonomi yang sulit. Lalu, selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya, yaitu mendorong teknologi baru. Teknologi blockchain yang digunakan kripto memiliki potensi besar untuk meningkatkan inovasi digital dan daya saing teknologi Indonesia. Kemudian, selain berdampak bagi perekonomian Indonesia, cryptocurrency juga berdampak positif dan negatif bagi sistem moneter. Dampak positif cryptocurrency terhadap sistem moneter, yang pertama, transaksi lebih cepat dan murah. Kripto membuat pengiriman uang lebih cepat, biaya rendah, dan tanpa perantara. Hal ini membantu orang yang belum memiliki akses ke bank.
Lalu yang kedua, keamanan dan transparansi tinggi. Blockchain mencatat transaksi di banyak komputer, sehingga sulit diretas dan mudah dicek oleh siapa saja. Lalu dampak positif yang ketiga, sistem keuangan bisa lebih efisien. Jika bank sentral memakai teknologi blockchain atau membuat mata uang digital, proses keuangan bisa menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Kemudian, ada dampak negatif cryptocurrency terhadap sistem moneter. Yang pertama, berisiko kejahatan cyber. Karena identitas pengguna tidak langsung terlihat, kripto sering disalahgunakan untuk penipuan, pencucian uang, atau peretasan dompet digital. Lalu, dampak negatif yang kedua, harga sangat tidak stabil. Harga kripto bisa turun tajam dalam waktu singkat. Jika banyak masyarakat rugi, daya beli dan kondisi ekonomi bisa terganggu karena kripto tidak didukung oleh aset nyata.